Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Ya, free practice dan praktis MotoGP sudah selesai digelar di Thailand dan hasilnya masih dikuasai oleh Ducati. Ditandai dengan rekor yang dipecahkan oleh Marc Marquez. Namun, lagi-lagi persaingan sengit di antara pabrikan Jepang. Bagaimana serunya? Kita bahas. Pemenang Phillip Island, Marc Marquez menyelesaikan latihan Jumat untuk MotoGP Thailand 2024 di puncak catatan waktu mencetak rekor putaran buriram sepanjang masa yaitu 1 menit 29,165 detik. Pembalap Gresini GP23 menjadi yang tercepat selama sebagian besar sesi dan kembali ke posisi 1 dengan selisih 0,110 detik dari pemimpin klasemen Jorge Martin setelah time attack. Pembalap pabrikan Ducati Enea Bastianini dan juara bertahan Pecco Bagnaia berada di posisi ketiga dan keempat dengan Maverick Vinales sebagai pembalap non-Desmo edisi teratas di posisi kelima. Martin unggul 20 poin atas Bagnaia dalam perebutan gelar. Dengan 111 poin masih bisa diperebutkan menjelang balapan sprint hari Sabtu. Brad Binder dari KTM dan Fabio Quartararo dari Yamaha sempat mengejutkan dengan tampil di puncak catatan waktu, tetapi akhirnya tersingkir dari 10 besar dan akan ambil bagian dalam kualifikasi 1 hari Sabtu. Alex Espargaro yang absen pada sebagian besar sesi pagi ini setelah terjatuh di tikungan terakhir, kembali beraksi tetapi menghentikan aktivitasnya pada hari Jumat di pertengahan sore dan hanya bisa di posisi terakhir. Aprilia sebelumnya melaporkan bahwa tidak ditemukan cedera yang signifikan secara klinis dan Espargaro hanya mengalami trauma ringan. Namun, Espargaro kini telah dibawa ke rumah sakit di Buriram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rekan timnya Maverick Vinales menjadi pembalap non-Ducati teratas di posisi kelima. Dengan pemimpin pada sesi free practice pagi, Marco Bezzecchi di posisi ke-9 untuk VR46 dan Johann Zarco mengklaim tempat 10 besar terakhir untuk LCR Honda. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan Quartararo sangat kecewa karena sebelumnya dapat menjadi yang tercepat dan terlempar bahkan dari kualifikasi 2 dan berada di posisi ke-12. Quartararo mengatakan, "Hari ini tidak terlalu positif bagi kami. Kecepatannya cukup baik karena kami benar-benar memacu sekuat tenaga sejak putaran pertama. Kami cukup mirip dengan mereka dalam hal kecepatan. Tetapi kami memacu dengan sangat keras dan mereka hanya memeriksa kondisi ban, tidak seterusnya memacu sepenuhnya, dan dengan kondisi trek yang banyak pembalap, kami banyak kehilangan kesempatan di lintasan. Jadi, ini bukan hari baik bagi kami. Saya berharap lebih dari GP sejujurnya. Saya tidak berharap bisa sejauh itu penurunannya, terutama di satu lap. Jadi, ya, sedikit kecewa dengan hari ini. Tapi saya tidak menyangka akan secepat itu dalam hal kecepatan. Dan juga saya tidak menyangka akan selambat itu dalam time attack." Sedangkan untuk catatan waktu, terbaik pabrikan Jepang ada dari LCR Honda, Johann Zarco di posisi ke-10 dengan catatan waktu selisih plus 0,517 detik, sedangkan Quartararo di posisi ke-12 adalah plus 0,591 detik. Sangat tipis sekali, sob. Secara hitung-hitungan, jika dalam balapan, seharusnya kedua pembalap ini dengan skillnya bisa masuk ke posisi 5-10 besar. Karena kondisi balapan dan praktis seperti ini atau kualifikasi sangat berbeda. Mental dan pengalaman lebih dilibatkan dalam balapan. Tentu, dengan pengalaman Johann Zarco dan juga Quartararo, jika tak ada halangan, akan membantu untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Kita sekarang bahas soal kejuaraan. Di tahun ini, hampir mirip seperti tahun kemarin ketika Jorge Martin memperebutkan titel juara bersama Pecco Bagnaia. Namun, hal itu, untuk kali ini sangat terlihat sekali Martin sangat memegang kendali. Skill Martin memang bisa dibilang lebih nyetel dengan GP24 ini ketimbang Pecco. Pecco, yang biasanya lebih tenang secara psikis dan memiliki mental yang baik, saat ini Jorge Martin juga memiliki hal yang sama. Sehingga, kombinasi skill dan kematangan perhitungan membuatnya sulit dikalahkan. Apakah jika Martin juara dunia, nomor 1 akan dibawa ke Aprilia? Seru tentunya jika Martin menggunakan satu dan menggunakan motor yang berbeda setelah juara dunia. In case, ini hampir mirip seperti Rossi ketika meninggalkan Honda dan ke Yamaha. Apalagi jika nantinya Martin bisa juara lagi di Aprilia.
maka tentu rekor ini akan tercatat. Dari Ducati pun, Davide Tardosi mengatakan peluang juara Martin lebih besar. Enea Bastian ini mungkin tidak mendapatkan instruksi untuk tim order, karena persaingannya masih sesama Ducati. Namun, faktor eksternal yang menguntungkan kali ini adalah Marc Marquez. Marc bisa membuat keadaan semakin seru, karena jika Martin terus di depan dan Marc Marquez juga bisa bersaing di depan, maka mental Martin tak hanya akan diganggu oleh Pecco Bagnaia namun juga Marc Marquez. Secara, Marc Marquez tak ada ruginya all out dalam balapan karena hasil baik juga pasti didapatkan, sedangkan Pecco sedang memanage emosi dan mengoptimalkan apa yang dia bisa dan menunggu kesalahan dari Martin ketika sedang duel dengan Pecco, Enea maupun Marc Marquez. Tapi dari semuanya, ini akan menjadi semakin seru karena pertarungan tidak hanya antara dua pembalap saja. Menurut teman-teman gimana? Ada yang sependapat?